Manusia nggak didesain untuk bisa terus-menerus merasa bahagia. Menjadikan bahagia sebagai tujuan hidup itu nggak sustainable. Happiness is fleeting, not constant. Banyak moral quotes kayak ajaran agama atau filosofi kehidupan yang ngajarin kita kalau kita bisa nih mencapai kebahagiaan sejati. Kalau kita ngikutin aturannya, ngikutin disiplinnya, ngikutin pandangan hidupnya, belajar untuk mengontrol diri dan lain-lain. Tapi semua cara yang manusia rancang agar mereka bisa hidup bahagia itu ya sumbernya dari ketidakmampuan manusia untuk menikmati hidup secara konsisten. Kita nggak bisa consistently happy, tapi kita pengen. Makanya kita formulasikan berbagai cara nih, mau yang bentuknya spiritual atau hedonis, kita pengen bisa bahagia secara optimal. Karena ya optimal sesering mungkin gitu ya, karena happily ever after kan nggak realistis. Kenapa kita terdesain untuk nggak bisa happy terus? Kode genetik kita merupakan produk evolusi jutaan tahun yang melalui natural selection, yang concernnya itu ya untuk survival dan reproduksi. Happiness doesn't necessarily have anything to do with survival atau reproduction. Kalau kamu nggak happy ya bisa aja bertahan hidup dan beranak pinak. Nggak harus happy untuk bisa bertahan hidup dan beranak pinak. Malahan ya, kalau misalnya nih kita happy terus, kemampuan kita untuk survive malah bisa terancam. Kita akan jadi terlalu santai. Nih, banyak nih ya motivasi manusia itu akarnya bukan kebahagiaan atau perasaan konten atau perasaan puas. Kita pengen jadi pinter karena khawatir nyusahin orang dan supaya kita kompetitif ya. Ya orang bodoh kan nyusahin ya dan nggak kompetitif. Nah kita kerja cari uang juga karena khawatir miskin. Kita rajin olahraga dan jaga pola makan karena takut akan sakit-sakitan di masa tua. Semua perasaan nggak puas ini yang bikin kita berusaha agar survivability kita naik gitu. Nah, tonton lanjutannya di channel Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi. Manusia nggak didesain untuk bahagia atau merasa puas, merasa konten. Kita didesain utamanya untuk bertahan hidup dan bereproduksi, seperti halnya makhluk lain di alam ini. Makanya manusia tuh bisa ambisius banget kalau udah menyangkut urusan kapital dan percintaan, karena ya emang itu terdesainnya untuk begitu. Perasaan puas dan happy malah bisa kontraproduktif nih untuk survivability. Misalnya ya, kalau ada orang yang nggak punya rasa takut, justru dia jadi punya risiko jatuh ke dalam situasi berbahaya karena nggak ada rasa takut yang alarming dia untuk menjauh dari situasi berbahaya. Malahan hasil evolusi itu malah memprioritaskan lobus frontal yang besar nih buat otak kita, yang bikin kita bisa berpikir kritis dan analitis nih, yang ngebedain kita sama spesies lain. Ada nih sirkuitnya di otak untuk fungsi neurologis dan intelektual tertentu, tapi untuk urusan kebahagiaan nggak ada dasar konstruksinya di otak. Ada kan nih preaching tentang kebahagiaan, katanya kita nggak bisa bahagia karena diri kita tidak memilih bahagia gitu, bahagia itu pilihan, atau kita kurang bersyukur, kita materialistis, atau kita serakah gitu. Ya meskipun emang pada some extent perasaan bahagia bisa dioptimalisasi, tapi ya tetap bagaimanapun moralitas kita, kebahagiaannya tetap fleeting, nggak akan konstan. Ketidakbahagiaan yang kita rasa itu bukan kesalahan kita, itu adalah the fault of our natural design. Itu ada di dalam cetakan kita, it's in our blueprint. Pengalaman emosional kita itu bisa campur aduk, kusut, kadang malah bisa saling bertentangan. Kayak sayang tapi benci, marah tapi kasihan, sedih tapi seneng. Ya emang begitu, emosi positif dan negatif bisa ada bersamaan di otak dan relatif mandiri satu sama lain. Kamu pernah nonton film animasi Inside Out nggak? Nah itu salah satu my all time favorite lah ya. Dan karakter favoritku itu Sadness. Nah karena di jalan ceritanya itu tuh Riley, karakter utamanya, dia kan dikenal periang. Nah terus dia pindah rumah, pindah sekolah, dia sedih. Dan dia nggak familiar sama rasa sedih, dia nggak bisa sedih. Dan jadi rada chaos tuh di dalam kepala ya. Ternyata solusinya itu yang dia butuhkan itu, dia butuh merasa sedih dan menerima kesedihannya. Ternyata sadness itu sama pentingnya kayak joy, sedih itu sama pentingnya kayak bahagia. Nah pokoknya aku suka banget deh film ini. Secara umum ada dua tipe cara yang biasa ditempuh untuk mengejar kebahagiaan ya. Bisa hedonis, jadi seeking pleasure terus, apa yang bikin enak, bikin seneng ya dikejar terus. Nah ada juga eudaimonia. Nah kalau ini dengan cara pursuing meaning, biasanya dengan memaksimalkan potensi dia, punya value yang align, punya tujuan hidup yang meaningful. Nah itu bikin lebih bahagia. Nah karena bahagia secara konstan itu nggak realistis ya, jadi yang namanya orang bahagia itu adalah orang yang
bisa nerima ketidakbahagiaannya dan bisa menemukan makna di balik ketidakbahagiaannya. Nah, ini cara paling realistis dalam memaksimalkan perasaan bahagia. Ya mungkin kedengarannya kayak pesimis banget ya kalau kita bilang gak ada nih yang namanya kebahagiaan abadi. Ya tapi emang gak ada dan gak apa-apa, itu bukan sesuatu kekurangan dan somewhat useful malahan, perubahan emosi yang bikin kita itu jadi manusiawi. Nah, unless kamu butuh pertolongan mental, hubungi profesional ya. Ada tanggapan atau bantahan? Boleh komen ya. Kalau ada masukan dan kritik buat channel ini, boleh sekalian tulis di komen ya. Aku Mela mohon pamit, makasih udah nonton sampai selesai. Like, share, dan subscribe for being question. Sampai ketemu di konten selanjutnya.